Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah,
daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka bertanya kepada Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik, dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah untuk melepasnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-3 sampai ayat ke-4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alhamdulillah bil Qur'an al-azim. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah berikan rahmatnya kepada kita semuanya, terutama kepada Mas Fadludin yang telah memberikan kesejukan hati kita telah membacakan Al-Quran Al-Karim. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Mas Fadludin, jazakumullah khairan. Dan semoga Bapak Ibu hadirin semuanya, kita semuanya yang ada di sini yang menyimak bacaan Al-Quran ini juga memberikan ketenangan dalam hati kita. Kemudian dengan kita menyimak, semoga Allah juga memberikan pahala kepada kita semuanya. Hadirin yang kami muliakan, untuk acara selanjutnya kita akan ikuti acara pengajian inti kita bersama Ustaz kita Dr. Nadong Daradono SPT MP, juga dari LPP Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini, bagaimana yang kita sampaikan bahwa waspada ada makanan haram di sekitar kita. Mungkin tidak secara jelas kalau haramnya dalam Islam kita jelas pada babi dan yang lainnya. Tapi di sini yang kita waspadai makanan yang jadinya halal tapi tercampur bersama makanan yang haram. Nah, kita perlu waspada jangan sampai hal yang tidak terkemar ini kita konsumsi. Apa saja kita akan mendengarkan lebih lanjut dengan pandangan Ustaz kita pada saat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yadhruhu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghayra baghin wal 'adin fala isma 'alaihi innahu huwal ghafurur rahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Masalah muslimin Bapak Ibu yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya mohon maaf karena tengah lalu saya akhirnya rencananya jadi kemarin itu ada salah satu pengurus takmir di musola tempat kami yang orang tuanya meninggal di Kopeng, terus kita berangkat pada duhur, rencana maghrib menjelang maghrib sudah sampai Jogja. Ternyata memang Jogja ini berbeda dengan Jogja yang beberapa puluh tahun yang lalu yang masih sepi. Akhirnya sampai rumah itu jam 9 kurang seperempat. Ada Mas dari Master tunggu sudah 1 jam. Bapak Ibu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih sangat menyayangi kita sekalian. Saya sering bertanya, kalau misalnya kita bangun tidur untuk sholat malam atau sholat subuh, kita bisa bangun dengan tegak, mata kita bisa kembali dipakai untuk melihat dengan jelas, kita bisa mendengar dengan jelas, kita bisa bernafas dengan tegak. Mulut kita pun masih bisa kita pakai untuk minum, untuk berbicara dan seterusnya. Tetapi mohon maaf, jemari tangan kita ini tidak lagi diizinkan Allah untuk kita gerakkan. Itu rasanya bagaimana? Senang atau bahagia? Pertanyaannya itu senang atau bahagia? Kalau kita bisa bangun dan beraktivitas dengan normal, tetapi jemari tangan kita ini tidak lagi bisa kita gerakkan, tidak bisa kita tekuk, itu rasanya senang atau bahagia? Kalau ini tidak bisa kita bentuk lagi, bisa apa tidak kita nulis? Tidak bisa. Bisa apa tidak kita SMS meskipun akhirnya bagus? Bisa. Bisa nggak untuk nyepong sendok? Bisa nggak tuh? Nyepong sastra, sortil? Masa nggak bisa? Pakai kacamata sendiri tidak bisa. Pakai baju sendiri tidak bisa. Itu baru satu nikmat, belum nikmat-nikmat yang lain. Nah, semoga nikmat yang Allah limpahkan yang amat sangat banyak ini bisa kita syukuri dengan ibadah yang lebih optimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah limpahkan kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga Allah terima ruh dari kita sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu, izinkan saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian. Masih ingat nih, nanti ketika kalau melayat kemudian menyalakan jenazah, pahalanya itu berapa? 1 kilo. 1 kilo itu emas sebanyak gunung Uhud. Bagi Bapak yang pernah haji, besok gunung Uhud itu sangat tinggi. Itu sangat semangat untuk melayat orang meninggal. Kalau antar sampai Galian Lahat, pahalanya 2 kilo. Nah, kalau ngaji dengan yang ikhlas, ternyata pahalanya itu 1000 kali pahala melayat. Jadi, insya Allah kalau panjenengan semuanya ikhlas, hadir menuntut ilmu, pahalanya banyak. Dan nanti pulang itu sudah masuk pahala banyak sekali. Jadi, itu yang membuat istri saya sangat bersemangat kalau ngaji. Dan capek atau enggak? Bapak Ibu, malam ini kita akan berbincang-bincang mengenai potensi pencemaran daging haram di Jogja. Dan sebagaimana kita ketahui, warga Jogja ini kalau siang dan malam itu berbeda. Kalau siang itu apa namanya? Kalau malam 2 juta, kalau siang itu gimana lagi? Mengapa demikian? Karena ya ditambah dari pengajar. Nah, 85% barangkali itu muslim. Berarti kira-kira 2 juta dikalikan 85% berapa ya? Itu butuh makan dan makanan harus halal. Tapi masalahnya ternyata makanan yang tidak halal itu banyak. Yang pakai daging babi ternyata tidak sedikit. Yang pakai daging kambing balap peso aja. Kambing Islam B2 B1 peso aja. B2 itu daging B, nah B kalau B1 daging kambing balap.
atau kambing kota atau anjing. Jadi di satu itu dagingnya daging anjing atau daging kambing kota. Kalau bebek balap apa gitu? Bebek balap itu apa? Bebek balap itu tikus mirok. Istilah salah satu aja kan penjelasan kita ambil. Sepatus buatan kapusan. Ada yang bilang halal, ternyata tidak halal. Ini yang nampaknya sangat banyak. Di Yogyakarta ini tidak sedikit restoran bakso yang katanya halal, tapi ternyata daging baksonya itu diginikan di tempat yang tidak dipisah dari daging babi, artinya tidak campur. Nah, kita akan lihat satu-satu. Nah, sebelum itu, Bapak Ibu saya kenapa kita mesti memperhatikan ini? Karena makanan itu nanti masuk ke dalam tubuh kita. Jadi makanan yang kita konsumsi itu kan nanti akan dicerna. Kemudian makanan yang telah tercerna itu akan diserap oleh pori-pori khusus kita. Dan kata Nabi, setiap daging anggota tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka itu lebih layak dibakar. Maka nampaknya itulah yang kemudian membuat Khalifah kedua Khalifah Umar itu sangat berhati-hati. Dia itu selalu bertanya kalau disuguhi jaharan, selalu bertanya makanan ini halal atau tidak. Nah, pernah suatu ketika beliau sibuk, kemudian langsung menyantap makanan yang disajikan, dan ternyata membuat khatib atau pembantunya atau asistennya bertanya, loh, Khalifah biasanya panjenengan itu bertanya tentang asal makanan itu halal atau tidak. Kok tadi langsung disantap? Nah, seperti diingatkan, kemudian beliau mengatakan, bagaimana makanan saya itu halal atau tidak? Begini Khalifah, makanan itu saya beli dengan uang saya sendiri. Ceritanya dulu sebelum saya masuk Islam, saya berprofesi sebagai tukang peramal mesin. Dulu kita ada mama loreng, ada Mbak Rosso, si Joko Budu banget. Si Joko Budu itu pintar ya, kita kampus ini. Saking pintarnya yang naik jenderal ya kampusan. Kalau kita tidak memperhatikan makanan yang kita konsumsi, jadi sahabat tadi itu mengatakan ini aku beli dengan uangku sendiri. Ceritanya dulu sebelum masuk Islam, saya berprofesi sebagai tukang ramal nasib. Nah, atas jasa meramal nasib itu saya mendapatkan honornya tak simpan. Nah, kemarin itu ya dalam bahasa kita udah haji gitu, nemu uang, kemudian uangnya itu saya pakai untuk membeli makanan, terus makanan tadi saya sibukkan pada padukan. Nah, mendengar makanan tadi itu dibeli dari uang haram, Khalifah itu kemudian memasukkan jari tangan beliau ke mulut terus diogok-ogok. Diogok-ogok itu apa? Bahasa Indonesia? Lagi apa? Bahasa Indonesia itu apa? Dikorek-korek. Oh, gitu, korek-korek. Oke, kan lagi. Ada apa sih tempat? Bagaimana tempat gitu? Mengenai keluar gitu. Baik diogok-ogok terus dimutakin polisi pada hari. Dan itu membuat asistennya kaget loh, Khalifah kok dimutahkan lagi, kenapa? Nah, Khalifah kemudian ngendiko ini, saya pernah mendengar penjelasan itu ngendiko ini, setiap daging dan tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka lebih layak membakar. Dan daripada tubuh ini dibakar di api neraka, mungkin akan jadi. Nah, ini kehati-hatian seorang pemimpin. Semoga ini di tahun 2014 ini nanti kita diparingi rezeki pemimpin yang amanah seperti Khalifah Umar. Nah, yang jadi masalah ini memang kita itu kadang-kadang terobsesi dengan makanan yang ada di sekitar kita. Banyak makanan yang menggunakan tulisan Arab begini. Kita langsung ingat semua ini halal, ada tulisan Arabnya. Nanti dulu guru saya, Profesor Suparno, pernah ketika di Australia itu membeli roti, di kemasan itu ada tulisan lam alif ra dal. Lam alif ra dal itu halal apa tidak? Lam alif ra dal itu bacanya lad. Lad itu dalam bahasa Jawa artinya lemak babi. Nah, kalau lemak babi ditulis dengan Arab apakah jadi halal? Kita
kita hati-hati jangan terkecoh. Nah, kalau kita kumpulkan ini dulu sejak tahun 2001 saya kumpulkan data, ternyata memang ada kira-kira 11-12 macam bentuk pencemaran daging haram. Karena fokus gede itu. Ini bukan 11 tempat, tapi 11 macam. Mulai dari daging sapi yang dioplos atau dicampur dengan daging babi. Ada lagi penggilingan daging sapi yang dicampur dengan babi. Ada lagi daging ayam dan daging sapi bangkai. Ada lagi daging sapi gelonggong. Itu apa nih? Sapi gelonggong. Oke, selalu kita bahas. Ada videonya juga, jangan khawatir. Kemudian ada daging halal yang dimasak, dipanggang misalnya, itu diolesin dengan bumbu, nah itu kuas yang dipakai oles itu dari kuas bulu babi. Nah kan jadi najis. Terus ada lagi daging hewan halal yang tidak disembelih secara syar'i. Ada yang sembelihnya kecil dan gak mati-mati, kayak ayam gitu, sembelihnya kecil gak mati-mati dan matinya karena ditenggelamkan di air panas. Ada yang matinya masuk di tong pencabulan bulu itu, patah tulang leher. Ada pula daging halal yang jadi halal karena dia direndam arak sebelum dimasak. Nah ini cukup banyak. Terus daging impor non halal dari luar negeri. Terus daging anjing dan lain-lain. Krecek non halal. Krecek itu sama juga dengan daging. Ada yang halal, ada yang tidak halal. Terus daging sampah. Jadi ini sampah restoran, sampah hotel yang kemudian dikumpulkan lagi terus dimasak lagi. Berulang. Ada videonya, jangan khawatir nanti. Kalau naik benar kita terus, mungkin buat diri. Naik diri buat bos. Mari kita lihat satu persatu. Bapak Ibu, pertama bentuk pencemaran daging haram juga itu adalah daging babi yang dicampurkan pada masak-masakan. Nah, ada babi goreng, babi godong, nasi goreng, nasi godong, rendang, sate, ngakunya sapi, ternyata dagingnya daging babi. Nah, kenapa daging babi ini populer? Karena katanya enak katanya. Kemudian harganya juga tidak terlalu mahal. Dan ini pernah saya kumpulkan klinik dan dapat ini di koran apa nih Bu? Apa namanya? KR ya. Ini penampilannya KR ini. Terus ini juga KR. 2 hari berturut-turut membahas mengenai daging celeng. Mau disediakan kita dengerin. Nah, Bapak Ibu, supaya kita tidak tertipu, karena saya panjenengan yang pernah dahar daging babi acok. Panjenengan. Nah, mungkin kita pernah, tapi tidak tahu. Nah, perlu apa tidak kita belajar membedakan daging sapi dan daging babi? Oke, bagaimana cara membedakan daging sapi dan daging babi? Dari apanya? Ini yang masih mentah kan? Satu warnanya, biasanya ini warnanya 2, seratnya 3. Gajinya apa? Rasanya. Baunya rasanya. Dicipin ya tak? Baunya lain, apa paling? Harganya lain, warnanya bebas apa paling? Oke, enggak. Satu persatu kalau mau dicatat, oke. Pertama dari warnanya. Warna. Bapak Ibu, kalau daging sapi warnanya merah tua, kalau daging babi merah ya sabun. Warnanya lain. Apalagi ini yang kedua seratnya kalau daging sapi itu seratnya lebih tebal daripada serat daging babi. Pramila dan sapi itu awal dan babi itu empuk. Beef stick, the steak itu awal kalau daging stick atau pork steak babi itu empuk.
pada babi ini kok dendeng sapi ini kok awal dendeng babi ini kok Ambon gitu. Ketiga, lemaknya. Lemak sapi warnanya putih, lemak babi warnanya kuning krem. Di kuning krem kata dia, kuning krem. Ini langsung jelas. Nah, kuning krem semua gitu. Lemak sapi apa? Lajang, duduknya mungkin. Terus Bapak Ibu masih di lemak sapi. Ini saya foto jam 8 pagi di pasar Kembangan. Ternyata lemak sapi itu di suhu kamar dia padat langsung ke dipun ini. Dipun ini besok ya. Tanggal ambil itu ketelan. Ini betul. Yang apa namanya ketelan namanya sakit dipun ini. Sakit dipun ini itu bahasa Indonesia apa? Kalau lemak babi ternyata bukan padat, pramila bukan sampai di pondok ini. Terus berikutnya harga daging sapi saat ini 100 kan? Saat ini 100 kata. Oh, nah digiling tambah. Digiling terus diterking. Daging babi juga sekilo. Harganya ternyata antara 35 sampai 40 ribu per kilo. Sepertiga harga daging sapi. Maka kalau ada pedagang yang nakal, wajar dia campurkan daging dalam daging sapi. Terus aromanya, aroma daging sapi ini kok khas daging sapi. Apa gitu? Nah kalau aroma daging babi ini kok khas daging babi. Aroma daging babi ini kan seperti pengur itu bahasa Indonesia apa? Anu bahasa Indonesia. Pengur itu kombinasi antara apel dan pesing. Apel itu pesing. Kenapa apel? Ini karena lemak punggung daging itu mudah rusak dan mengalami ketengian karena proses oksidasi. Tengik karena proses oksidasi lemak. Itu bahasa Indonesia apa? Proses ketengian. Proses Jawa ini transitif, oksidatif transitif. Terus kenapa kok pesing? Ternyata di buku Adaptive Physiological Mammals and Birds ini disebut mengapa banyak konsumen daging babi itu mengeluh daging babi itu pesing? Itu karena kantong urin babi itu sering bocor sehingga urin itu rembes ke daging. Padahal urin itu kan isinya kotoran. Malah gini, saya tahun 2000, kalau tidak salah 2007, saya dapat ikut hadir di Milad ke-17 Report MUI Pusat Jakarta. Ada informasinya yang sangat menarik tentang asam urat. Besar asam urat ya? Ternyata asam urat yang dikeluarkan manusia dan babi itu berkebalikan. Kalau manusia itu normalnya mengeluarkan asam urat lewat urin itu 98%. Yang 2% pernah di jaringan dan kemudian dirubah dan seterusnya. Kalau yang dikeluarkan tidak sampai 98%, nanti akan pernah di kaki biasanya. Nah kalau babi ternyata yang dikeluarkan cuma 2%. Yang 98% itu tembus ke daging. Padahal namanya asam urat itu baik apa tidak? Asam urat itu kan racun gitu. Besok emping, itu emping gitu. Bapak yang itu, monggo dipun tunjuk. Nanti maos Allahumma barik lana. Monggo Pak, tunjuk. Sinan bicara tunjuk. Gua tak ngalamun. Nah, emping meninju ini ada teman dosen saya, teman dosen di kampus mengatakan di Nanung karena senior saya. Ini ada penelitian yang sangat menarik. Ternyata emping
hijau bisa menurunkan asam urat. Dulu pernah saya sampaikan di sini. Ini emping hijau itu ternyata bisa menurunkan asam urat. Kok aku sih? Emping hijau itu bisa menurunkan asam urat. Bukan menaikkan, menaikkan nggak bisa. Jadi emping hijau itu bisa menurunkan asam urat dari mulut turun ke kaki. Kalau tidak menaikkan, jangan ngasih emping bukan ini nggak cukup. Terus ini nek nasi mutan ibu, nek matang. Bagaimana kita membedakan kuah sapi dan daging masakan yang menggunakan daging sapi dan daging babi? Oke, pertama dari kuahnya. Jadi rendang, terus bakmi goreng, bakmi kodok, nasi goreng yang menggunakan daging sapi itu kuahnya encer, bening. Kalau menggunakan daging babi, kuahnya kental, pinter-pinter, renyah, mau. Yang kedua, aromanya lain. Aromanya kalau menggunakan daging sapi, aromanya segar. Kalau menggunakan daging babi, enak, murni. Kalau yang ketiga, asapnya. Kalau menggunakan daging sapi, jadi bakso, rendang yang menggunakan daging sapi itu asapnya tipis dan naiknya itu cepat. Jadi kalau menggunakan daging babi, asapnya itu tebal dan naiknya itu berat. Kemudian naiknya berat. Dari nanti besok gue pilih nanti pengurus takmir merancang teknik gitu. Teknik ilogis, teknik mesani asap. Ada salah berarti. Terus ada satu ini kok gambarnya kok bagus tadi. Lupa saya. Jelas. Ini. Atas-atas kalian bakso babi atau daging babi yang kamu pernah udah bakso. Beberapa kios pengiriman daging di pasar seperti Jakarta Selatan yang kedapatan mencampur daging babi dengan membuat bakso menyebabkan keresahan di masyarakat. Masyarakat semakin takut untuk tidak jual bakso. Keresahan ini juga dialami para pedagang bakso. Mereka khawatir isu bakso daging babi ini akan berdampak penjualan mereka. Ketua Asosiasi Pedagang mie dan Bakso Akunso bahkan menuduh ada pihak yang sengaja menyebarkan isu bakso dicampur daging babi untuk mengajukan jadi itu saya suruh nonton gini, ke Jogja kok orang gini nonton. Apa? Apa? Oh nonton. Nanti cerita itu dengan dia. Itu yang pertama. Pergi panjangan ke Jakarta Selatan sekalian dendeng. Dendeng merek ini kok. Cap kepala sapi, cap limas, cap ACC, Birjaki Lezat, terus nomor 1 cap 999. Ini positif ketahuan menggunakan babi. Informasi ini saya peroleh dari Badan POM. Di website Badan POM ini ada di www.pom.go.id itu ada informasi ini. Terus di majalah Jurnal Halal itu juga ada informasi ternyata merek sapi bergolok yang mas kalian ini kan juga tercemar dengan ditambahin babi. Nanti besok ini kan bu, kacang kepala sapi. Ini salah satu cap kepala sapi, dendeng cap kepala sapi. Ini mungkin maunya halal, maunya. Pabriknya itu di tinggi pabrik. Pabriknya apa pabrik? Betul ngaku disembunyikan, tidak mau ngaku.
dendeng dan rambut sapi. Itulah yang tertera di label bungkus makanan ini. Sayang itu semua ternyata hanya label, karena dari hasil penelitian Badan POM, dendeng dan rambut ini positif mengandung daging babi. Dari 35 merek dendeng dan rambut sapi yang diuji Badan POM, ternyata 5 merek mengandung daging babi dan cere. Badan POM sudah memerintahkan produk yang terbukti mengandung daging babi ditarik. Toko yang masih menjual diharapkan menarik dagangannya. Jadi lagi mau gitu, diteruskan langsung menjadi siapa? Ini lebih dari 10 kali. Nah, yang kedua, kasus sekalian penggilingan. Saya pernah dapat informasi penggilingan daging sapi yang di pasar Keranggan dan pasar Beringharjo itu ada yang campur babi. Kalau yang di pasar Patok itu tidak ada yang tidak campur. Jadi semuanya campur. Orang bilang kasus sekalian jenis-jenis masakan yang digiling kasus. Digiling nggak sih? Anjing itu betul jaminan. Kalau hasilnya niatnya lain, saat ini kita Indonesia itu pada haji sih kan mereka mau sih gitu. Kalau nanti majalah Swarma nonton, memang itu diatomi, saya suka. Saya Bapak Ibu kalau ada pedagang bakso, terus kita bertanya bakso ini halal atau enggak, itu kira-kira berlebihan atau tidak? Betul ya? Terus kita bertanya lagi, sana yang punya halal gitu. Kita bertanya lagi dengan giling apa tempat gilingan umum, berlebihan tidak? Betul gitu? Kata, saya pernah bertanya ke pedagang bakso yang lewat di kampung saya. Dulu itu ada pedagang bakso yang sangat sering lewat di kampung saya, karena enak, murah. Itu juga masnya itu sering sholat di masjid dan takut sholat. Jadi kalau sudah ada, gerobaknya ditinggal untuk ke masjid atau mau sholat. Nah, suatu sore maghrib, terus hujan deras, terus kita ke masjid. Dan itu apa? Ketahan di masjid, terus kesempatan ke kamar, Mas, nek dengan bakso ini itu dengan giling piyambak atau numpang di penggilingan umum. Apa Pak? Masih numpang ke penggilingan umum. Tentu dia Mas, pasar Patok. Saya mau mengatakan, Mas, saya kok pindah Mas? Pasar Patok itu campur babi. Wah, apa ya? Ruganan nih, juragan mulai. Nah, nanti jenengan bilang ke juragan nih, kok kayak pindah? Karena itu campur babi. Ya Mas, seminggu setelahnya, saya ketemu lagi dengan pedagang bakso itu. Saya nanya, Mas, itu Mas? Pak, tersimpan pasar Patok. Kok jenengan bujuin itu. Seminggu berikutnya saya tanya lagi, ini Mas, tersimpan pasar Patok. Mungkin Pak Mas. Ya sudah, saya sampaikan ke tetangga saya bahwa baksonya campur babi. Mengapa demikian? Bapak Ibu menurut saya, kira-kira orang penjual jasa penggilingan itu mau apa tidak mencuci alat penggilingannya itu 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah setiap kali menggiling daging babi. Mau apa tidak? Nepok itu Pramilo saya sih 300. Yang ketiga, daging bangkai, baik bangkai ayam maupun bangkai sapi. Kalau yang besok daging bangkai ayam, itu definisinya apa nih? Daging ayam sih apa? Simpel aja. Apa jenengan ada daging ayam sing pun tak siksa. Definisi daging ayam bangkai itu adalah daging ayam yang matinya tidak karena disembelih. Nah, kalau matinya bukan karena disembelih, berarti matinya karena apa? Kering, penyakit, mati tua, kurang bersih, kurang makan, keracunan, terus mulai ketabrak apa? Tergandeng. Tabrak motor nih, kerja nih. Ayam tabrak motor sudah kerja.
menjadi bangkai. Nah, bagaimana cara membedakan daging ayam bangkai dengan ayam segar? Nah, ini Bapak Ibu, saya senang sekali di masjid ini ada LCD yang sangat jelas, sehingga gambar ini bisa ditayangkan di sini. Ini engkang ler, ini daging ayam sehat. Ayam masih hidup, disembelih, darahnya keluar dengan lancar, kemudian baru dicabuti bulunya. Kalau ini ayam bangkai, ayam yang matinya bukan karena disembelih. Terus sekarang bagaimana cara membedakan daging ayam bangkai dengan yang tidak bangkai? Itu dari awalnya. Ya. Ini ayam bangkai, ini ayam sehat begitu. Cara membedakan bagaimana dari awalnya? Warna dua, baunya ketiga, harganya 4, kekenyalan dagingnya 5, baunya 6. Cara membedakan, Bapak Ibu, cara paling gampang untuk mengetahui kalau di pasar ini ayam sehat atau ayam bangkai, paling mudah adalah dengan melihat tulisannya sedia ayam bangkai. Ini kenapa otot yang nanti otot tahu? Nah, makanya tidak pernah ada tulisan semacam itu. Nah, agar kita tidak tertipu, maka kita harus memahami ciri-cirinya. Pertama, kalau ayam sehat disembelih, kulitnya seger, kuning, halus. Kalau dikupas, dagingnya merah muda segar. Kalau ayam bangkai ini merah tua gelap, malah di bawah lipatan paha dan sayap itu ada hitam-hitam, darah terjebak di situ tidak bisa keluar. Itu satu. Kedua, ini kulitnya halus seperti ini. Halus pak, nasi ini sami ya rasanya. Kalau ayam bangkai itu jeraput-jeraput, ini benar. Ayam bangkai itu kulitnya jeraput itu bahasa Indonesia itu apa? Jeraput itu apa? Apa gimana? Itu ikan senior. Apa pak? Jeraput itu bahasa Indonesia itu apa gitu? Bapak Ibu mensewu, kalau ayam masih hidup disembelih, kemudian direndam air panas, dicabuti bulunya, pori-porinya itu segera menutup sehingga rapi. Tapi kalau ayam bangkai, toh matinya kapan? Ketika dicabuti bulunya, itu pori-porinya tidak menutup. Jadi pori-porinya lebar, terbuka lebar, tidak menutup. Terus dagingnya, ayam sehat dagingnya kalau ditekan itu baliknya cepat. Dia kenyal, baliknya cepat. Tapi kalau ayam bangkai itu ditekan, baliknya lama, dekok. Beri-beri itu nak lampatan jalan, cerek. Terus berikutnya baunya. Kalau ayam sehat, aromanya segar, baru. Kalau ayam bangkai, aromanya ya bau. Tetapi para pedagang ayam bangkai itu tidak bodoh. Mereka juga belajar menghilangkan baunya. Agar kita tidak tertipu, kita harus tahu. Nah, kira-kira bagaimana cara menghilangkan bau ayam bangkai agar kita tidak tertipu? Angin apa? Angin hijau. Oh, kemudian kan warnanya berubah jadi kuning. Ternyata selain pakai hijau itu pakai lori. Nah, dicelup sebentar, terus diangkat, aromanya hilang. Tapi kalau seger baunya masih di dalam, itu muncul lagi. Nah, kalau ada orang mau beli, celup lagi, baru diangkat. Kemudian, Bu, saya penting, mereka jadikan mundur daging ayam, mohon lihat lehernya. Bukan leher dagangnya pakai alat masih. Leher ayamnya ada apa tidak bekas sembelihan di leher. Kalau tidak ada bekas sembelihan, berarti ayam itu matinya bukan karena disembelih. Tetapi kalau saya ada apa tidak ayam yang disembelih setelah mati? Ada. Sekarang bedanya apa? Yang disembelih sebelum mati dan yang setelah mati bedanya apa?
bekas sembelihan di leher ini antara ayam yang disembelih ketika masih hidup dan yang disembelih setelah mati. Itu bedanya apa? Kok 3 menit? Dereng 3 menit. Kenapa Pak 3 menit Pak? Nah, ibu. Mata nggak tertutup. Matanya nggak tertutup. Bapak Ibu, kenapa Pak? Kalau disembelih darahnya hilang. Oke. Kalau sudah mati disembelih darahnya Darahnya tidak keluar. Nah masalahnya itu beberapa jam setelahnya. Bapak Ibu, kalau ayam masih hidup, bersih darahnya keluar semua. oke, Kalau sudah mati sudah mati, oke. Itu naik kemenangan. Entah saya Bapak Ibu, kalau ayam masih hidup, ini jaringan di leher masih hidup atau sudah mati? Masih hidup kan? Ayam yang masih hidup, jaringan lehernya masih hidup. Ketika disembelih, mesti keciannya ketarik jadi lebar lengan. Oke, kan terus keciannya ketarik. Bukan. Menganak. Nah, kalau ayam sudah mati, jaringan di leher ini juga sudah mati. Maka ketika disembelih itu rapi sekali, seperti kertas yang digunting kerak, nutup dipakai. Terus jadi rapi sekali seperti kertas yang digunting kerak. Yakin panjenengan sakit tidak yakin. Pramila penting naik mundut daging ayam, persani gulune. Lihat direkturnya, direktur itu kepala. Kepalanya, lehernya seperti apa? Nah, ada foto-foto nih, kan nonton perkumpulan mana? Nonton perkumpulan di Jawa. Ada sering perkumpulan direktur itu Nah, terus saya pernah dapat informasi dari salah seorang pedagang ayam di pasar Teban yang punya sertifikat halal. Ketika pengajian di Hotel Karya Persani, itu dia datang, dia maringi saya informasi bahwa temennya itu ada 2 orang yang biasa menjadi pengumpul daging ayam bangkai dari Boyolali. Katanya salah satunya dijual di kereta api ekonomi dulu di Lombok. Seperti yang seperti ini. Ini ada ikan ayam. Ini lauknya hanya ayam dulu aja daging. Ikannya tidak ada. Ikan ayam. Iwak pitik. Iwak pitik loh, bukan iwak payek. Iwak pitik itu ikan ayam. Ayam, daging ayam broiler, Bapak Ibu, saat ini ayam broiler sekilo apa? Langkung kan? Langkung kan? Bapak berapa? Itu nek sekilo, nek mukul kali tengah kilo, potongannya ageng, kali tengah kilo misalnya 35.000 ini. Potongan ageng jadi 7, dasis tunggal, seliwi kali, kuku kali, lubangnya kali, berarti itu 35.000 dibagi 7 kita. Kasarnya loh, itu mentah atau matang? Mentah. Nah ini kita mau apa ini? Itu matang kalau di ikan berarti. Di nasi, di gudeg, dibungkus, diterkir. Nih, terus naik potongannya pernah dengan kedah curiga. Terus daging apa mau kalau harganya terlalu kurang, daging sapi kok sekilo langsung 50.000. Nah, satu. Nah, terus yang kedua, berikutnya daging sapi bangkai. Daging sapi bangkai ini umumnya kalau di Jogja masuk di daerah Surabaya, Klaten, Grosok, Nah, kalau tadi ayam bisa mati menjadi bangkai, kalau sapi mati menjadi bangkai itu karena apa? Sakit, jual, keracunan, belum mati karena buang. Terus, ya ayam kita berapa kos juga bisa. Ada sapi kita berapa kos? Bisa.
Ini KR, kan boleh kita tahu dengan tanpa kalian berpasangan. Terus nomor sekawan daging sapi gelonggong. Daging sapi gelonggong itu daging apa? Daging sapi ya, sapinya itu sebelum disembelih dia diberi minum sebanyak-banyaknya, dipaksa minum sebanyak-banyaknya. Dulu saya pernah beruntung dalam tanda kutip melihat tayangan di ANTV kalau tidak salah proses penggelongan sapi. Itu pakai kamera rahasia ya, kamera sembunyi. Pas Ramadan Covid ya. Jadi sapinya itu kakinya dinaikkan di agak tangga sampai ini gitu. Kedua kaki depan naik gitu, kemudian tali keluh yang ada di hidung itu diikat pada tiang di atas. Terus dalam mulut sapi itu dimasukkan selang yang diameternya kira-kira 2 cm. Dipaksa masuk di obrol-obrol. Saya kan betul itu. Apa jadi? Atau sebentar betul. Jadi itu kaleng senti dipokok di obrol-obrol dan masuknya itu kira-kira 1,5 meter. Terus selang itu dibuka di botol yang tingginya kira-kira 10 sampai 15 meter. Air dipaksa masuk sampai sapi tidak kuat, kaki belakang ambruk di prok. Nah kalau badannya di prok, jangan lupa ini tali keluh masih terikat. Leher sapi itu menyangga hubungan kira-kira 400 sampai 500 cm. Biasanya terus tali keluh itu dilepas, biarkan istirahat, kemudian diguyur air, supaya berdiri tapoi, kemudian disetor lagi yang kedua kalinya sampai dia urinasi ngompol. Dan penggelongan itu bukan 2 kali, bukan 2 tahap, tapi biasanya 3 tahap. Makanya seringkali sapi mati sebelum disembelih. Karena salah tubuhnya membesar, berisi cairannya, kemudian hipertonis, pecah. Ya. Daging sapi gelonggongan yang akhir-akhir ini hangat menjadi bahan pembicaraan adalah daging yang berasal dari sapi yang sebelum dipotong dilakukan penggelonggongan terlebih dahulu. Secara paksa air dimasukkan ke dalam perut sapi menggunakan selang plastik hingga penuh. Akibat pemasukan air secara paksa ini, isi perut atau rumen keluar melalui mulut maupun anus. Selanjutnya, perut sapi diisi air hingga menggelembung. Setelah itu, sapi dibiarkan selama dipotong dilakukan penggelembungan terlebih dahulu. Secara paksa air dimasukkan ke dalam perut sapi menggunakan selang plastik hingga penuh. Akibat pemasukan air secara paksa ini, isi perut atau rumen keluar melalui mulut maupun anus. Selanjutnya, perut sapi diisi air hingga menggelembung. Setelah itu, sapi dibiarkan selama lebih kurang 6 jam dengan posisi kaki depan lebih tinggi dibandingkan dengan kaki belakang. Karena penggelembungan ini sapi berselingkuh, bahkan tidak jarang sapi bercinta, bahkan mati sebelum disembelih. Setelah digelembung, sapi dibawa ke RTH Ampel Boyolali dengan menggunakan mobil pick up. Sapi yang dibawa ke RTH dalam kondisi sangat lemah. Pada saat perjalanan dari rumah ke RTH, sapi sudah tidak bisa berdiri atau dalam bahasa Jawa dikatakan besok. Kemudian sapi diturunkan secara paksa. RTH Ampel Boyolali saat ini memperlakukan persyaratan bahwa sapi yang akan dipotong meskipun digelonggong harus bisa berjalan. Waduh sapi. Kenapa sampai hari ini masih proses penggelongan masih terjadi? Ini kemarin ketahuan di Klaten dan Magelang, lebaran kemarin masuk di Magelang dan Klaten. Jadi mungkin diam-diam dia ada masuk saja. Kenapa sampai hari ini masih terjadi? Saya pernah baca di koran Tempo Interaktif.com yang di Pasar Gede Solo yang ketangkap itu dendanya adalah Rp50.000. Setengah kilo daging. Itu kira-kira jelas kan?
niku dados swidak hal. Lebih nek menurut panjenengan niku swidak kilo dados 8 dosa. Niku luar biasa penggunaannya. Nah, ciri-cirinya kalau digantung dagingnya itu netes air, tes. Karena sudah banyak orang tahu, maka daging sapi gelondong itu tidak pernah digantung lagi. Tetapi ketika diletakkan pada meja, nanti segera memberikan air di sana. Maka biasanya kalau kita lihat kok ada cairan mengalir terus, itu hati-hati. Harganya juga murah, aromanya tidak sedap karena darah tidak keluar maksimal. Proses penggolongan itu membuat sel-sel tubuhnya pecah, sehingga ketika hewan disembelih darah yang keluar itu kira-kira hanya 10%-nya. Selain karena proses penyiksaan, juga karena alasan itu, maka MUI Jawa Tengah sudah memfatwakan daging sapi gelondong hukumnya haram. Yang kelima, nah ini yang termasuk paling banyak juga, Bapak Ibu, di Jogja ini masih banyak sekali orang menggunakan kuas untuk mengoleskan bumbu pada roti, jagung bakar, ayam panggang, ikan bakar, pecel lele yang dibakar, daging sapi panggang. Jadi meskipun semua banyak halal, tapi kalau kena sapan kuas, ini kan saya boleh mengatakan 90% kuas itu dari bulu babi. Jadi dari bulu babi. Maka kalau bulu babi itu kalau basah kan najis, maka roti atau semua jenis makanan yang kena sapan kuas bulu babi itu jadi kena najis. Roti yang kena sapan kuas ini biasanya roti pasti atau pasti. Permukaannya kan sering diolesi dengan mentega, margarin atau telur. Dan malesnya pakai apa? Kan memang ada yang pakai kuas, bisa kena telur bagian dalam. Meskipun ada yang menggunakan palet plastik, sendok, atau menggunakan kain yang ditipiskan, atau menggunakan saya dapat informasi dari Badan Pusat Statistik, ini impor kita bulu babi dari Cina sebanyak itu 283 ton. Bulu 1 kilo dengan besi 1 kilo berapa? Besi berat tuh Pak. Bulu kali besi, bulu 1 kilo dengan besi 1 kilo berapa? Besi loh. Kalau besi mungkin sekian ini sudah 1 kilo. Kalau bulu itu gitu. Setengah karang bapaknya 63 kilo. Nah kalau 283.000 kilo itu berapa kali? Barangkali kalau itu dimasukkan ke karung, ditoto, sekali breaking ngetan di Solo, setengah jendetan pakai karang. Nah ini contoh penggunaan kuas pada roti. Nah, saya foto di toko roti yang kita sertifikat halal. Ini yang paling sering kita lihat. Tapi ternyata ada juga yang hitam. Bulu babi ada apa tidak yang hitam? Ada, yakin? Harusnya pertanyaannya babi kok kita boleh babi? Ya. Mantap betul. Babi yang warna hitam itu tidak ada. Kalau ini bukan babi, kucing. Mengerikan. Ibu, bapak, ini babi terbesar. Ini juara babi terbesar se-Inggris. Jinan Pesani, orang Inggris ini setinggi ini dibandingkan dengan babinya. Jadi orang dewasa betul babi itu sekian. Jadi jangan khawatir, babi yang hitam ada. Jadi positif. Jadi babi yang hitam ada. Jangan khawatir. Terus yang keenam, daging hewan yang tidak disembelih secara syar'i. Ada yang tidak dibaca basmalah itu tidak halal. Makanya pernah dulu Nabi didatangi salah seorang sahabat yang baru masuk Islam. Ini kisahnya diceritakan oleh istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan bahwa ada seorang yang baru masuk Islam kemudian bertanya ke Nabi, "Wahai Nabi, ada suatu kaum membenci kami dengan daging, tetapi kami ini tidak tahu hewan ini disebut nama Allah apa tidak ketika disembelih."
Nah, Nabi mengatakan bacalah basmalah kemudian makanlah. Jadi kalau dagingnya itu jelas bukan daging babi, tapi daging ayam atau sapi, cuma kita tidak tahu ini disebut dengan daging basmalah atau tidak, ya kita bisa membaca basmalah sebelum menyantap. Masalahnya ini ada yang memang ditusuk jantungnya, ada yang kepalanya sebentar belakangnya diputus, ada yang bekas sebelahnya kecil sekali dan seterusnya. Ada yang mati ditenggelamkan di air panas dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kalau yang semacam ini tidak halal. Meskipun ini ayam beliau. Ini ayam, bukan babi. Ini ayam. Tapi kalau sebenarnya kecil begini, ini mustahil memutus 3 saluran di dalam badan. Itu mustahil. Tidak mungkin memutus saluran makanan, nafas, dan pembuluh darah itu tidak mungkin. Maka wajib bagi kita kalau membeli daging ayam lihat lehernya, itu wajib. Kemudian supaya kita lebih cermat, mari kita lihat kalau sembilan ini benar atau tidak. Mohon dipesani 9 ini benar apa salah? Sudah. Ini benar apa salah? Sebenarnya semacam ini. Kenapa salah? Ini benar apa salah? Kenapa salah? Bukan karena diulang-ulang itu bukan. Jadi mengangkat peso itu boleh. Kalau tidak percaya, saya akan tunjukkan penyembelihan di Muaisim kan. Itu jaganya ya mengangkat pesonya. Memang ada hadis Nabi melarang sahabat mengangkat peso ketika menyembelih. Itu maknanya penyembelihan itu dilakukan dengan cepat, tidak boleh disambi-sambi. Jadi kan harus memutus 3 saluran. Jangan sampai baru satu saluran disambi nomor telepon. Halo, kok saya pakai belah? Lagi itu nggak boleh. Atau baru satu sembelihan, terus TV yang transfer apa? Matiin, lanjutkan. Lagi disambi mati. Tapi kalau disembelih 3 saluran itu sudah putus, besok diangkat itu boleh. Tetapi sembelihan ini salah karena si jagal itu memutus sumsum tulang belakang. Dia tes lawat Mas yang muda tahu nggak? Jadi di tengah tulang leher itu ada kabel. Bahasa Inggrisnya spinal cord. Cord itu kan kabel sumsum tulang belakang. Itu adalah kabel penghubung antara otak dengan jantung. Ketika hewan disembelih, otak menyuruh jantung mengeluarkan darah dari seluruh tubuh dan dipumpahkan keluar yang melalui leher, lubang yang mengenai di leher. Jadi fungsi kabel ini adalah sebagai perantara perintah dari otak ke jantung, penghubung. Jadi itu kabel. Maka kalau kabel ini putus, hubungan antara otak dengan jantung langsung terputus, jantung langsung mengunci, otak kehilangan suplai oksigen dan makanan juga mati. Dan karena jantung itu kunci, maka mustahil dia bisa melaksanakan tugasnya menguap darah dari tubuh. Makanya hewannya langsung mati. Mari kita lihat lagi. Sekarang kita lihat panggulnya. Panggul bayi ini. Ketika si jagal ini menyembelih, panggulnya ini akan bergerak-gerak membantu menguap darah. Tetapi ketika si jagal itu memutus sumsum tulang belakang, panggulnya langsung diam. Moga di pesan ini. Perhatikan panggulnya ini, panggulnya bergerak membantu menguap darah. Tapi manakala kemudian diucap, nah panggulnya langsung diam. Hewannya mati. Kalau hewan mati begitu, kira-kira darah tetap keluar dengan maksimal atau tidak? Tidak. Nah, maka di dalam tubuhnya masih banyak darah tertahan dan tidak terpompa keluar.
Ini terjadi di mana? Di situ, di Sleman, di pasar pasar Tebet, Jalan Kaliurang, ini kentungan terus yang nomor 7 daging hewan halal yang direndam sebelum dimakan. Kalau katanya buah dagingnya menjadi empuk, ya. Tapi kalau direndam air itu jadi halal. Saya kemarin diayari sama orang Indonesia yang tinggal di Spanyol. Jadi kemarin itu ngisi pengajian dari Spanyol, tapi dari rumah. Karena eranya kan era komunikasi. Jadi ngisi pengajian dari kamar, tapi pendengarnya itu semuanya ada di Madrid. Nah itu ada yang bertanya pakai Skype. Yang nanya itu ibu, kalau membuat masakan kan sering di tuang arak terus nantinya naik di dalam masakan di tuang arak itu halal atau tidak? Nah terus saya mengatakan pengen jawab halal atau haram. Saya mengatakan begini, Bapak Ibu, yang namanya arak itu haram. Meskipun sedikit itu haram, tidak boleh ditambahkan pada masakan. Nah kemudian dia nanya, loh bukannya kalau dipanaskan itu menguap? Saya mengatakan Ibu, kalau panci kosong diletakkan di atas kompor yang dinyalakan, terus dituang arak, yakin araknya menguap. Tapi kalau di situ ada campuran masakan, arak itu nanti akan merembes ke daging, nanti ke masakan itu. Maka ketika dipanaskan tidak semuanya menguap. Nah beliau masih ngeyel, enggak itu semuanya menguap. Ya sudah, kalau semuanya menguap ya tidak usah ditambahkan. Terus nanti akan menguap kan? Itu apa? Malah menguap. Gimana? Kalau nanti semuanya akan menguap ya betul ditambahin mawar. Nah terus teman-temannya pada ketawa. Tapi alhamdulillah katanya itu akhirnya sekarang sudah sadar. Kalau saya gini dulu, itu pun sadar. Terus daging impor bermasalah ini. Beberapa negara di luar negeri itu ada yang belum menerapkan penyembelihan secara syariat Islam. Jadi masih diharapkan. Nah di Selandia Baru dan Australia itu hewan disembelih secara syar'i. Cuma masalahnya yang namanya jeroan di sana itu tidak untuk makanan manusia, tapi untuk makanan hewan piaraan, yaitu anjing dan kucing. Makanya tidak ada yang memperhatikan jeroan itu. Akhirnya yang namanya jeroan, hati terutama itu campur dengan produk non halal, masuk ke supermarket besar di kota Yogyakarta ini campur. Maka lebih baik kalau beli jeroan itu jeroan lokal. Terus ini daging apa ini? Ayam goreng. Enak dulu dulu. Nah ayam di bagian apa? Nah ayam bagian apa ini? Jadi pas ditutup nih, paha atas ayam. Pas diiris-iris. Jadi ini ayam sampai bagian ini. Semoga sekarang sudah tidak ada lagi, karena kemarin pasti ada juga yang namanya dicampurkan pedas. Yang di sana ini pun berapa? Masalahnya kita dapat informasi tayangan dari TV itu sering sekali dan kayaknya tidak pernah ada tindakan dari kepolisian, tidak pernah. Termasuk ini daging B1 ini banyak sekali. Di Jogja di mana saja kira-kira? Ewek itu masih gitu. Siapa? Ewek. Ini kalau Samsat, Ilen, terus belok kiri ada pil itu ada halus atau gitu. Sudah nggak ada. Kenapa nggak lewat? Warung 11 SDM British Selatan kita pergi.
Berarti Puja busuk. Berarti Itulah. ini apa? Itu loh. Nari Puja busuk mati. Kan dari jatahnya saya pilih. Terus gitu. Ngambilan anak. Kau beri gengsi. Mati kau kan kawin di rumah dalam. Sama sih. Saya nasi pun Indonesia. Saya dijajakan di warung, tapi saya tidak masak. Sate seperti ayam, kambing, hingga kelinci. Tim reportase investigasi menemukan kecurangan dan penipuan. Kecurangan karena pelaku menggunakan bahan-bahan berbahaya dan penipuan karena dianggap sebagai daging kambing padahal daging anjing. Tapi anjing juga bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk berbuat curang. Tim reportase investigasi menelusuri kecurangan oknum itu. Sebut saja namanya Jambe. Jambe membuat dan menjual sate dari bahan seadanya dan juga berbahaya. Untuk ayam, Jambe membuatnya dari daging ayam tiren alias mati kemarin yang ada anjing untuk tetap berjualan seperti itu. Jambe juga menggunakan borak sebagai bahan pengawas. Daging anjing dipilih Jambe karena ciri dan bentuknya menyerupai daging kambing. Alasan lain tentu karena harganya yang jauh lebih murah. Daging anjing juga memberikan sifat rasa panas mirip dengan sifat daging kambing. Juga ayam tiren, Jambe menggunakannya karena harganya yang lebih murah. Selain itu, jika telah diolah, perbedaan daging ayam tiren dengan ayam potong segar tak begitu terlihat. Untuk mengikuti kecurangannya, kami mengikuti Jambe mulai dari berbelanja dan mengolah barang serta menjual satenya. Untuk mendapatkan anjing, Jambe menghubungi langganannya melalui pesan singkat SMS. Mereka kemudian melakukan transaksi di lokasi yang sepi dan aman yang telah ditentukan. Transaksi dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari kecurigaan masyarakat. Satu ekor anjing dibeli seharga 100. dan seterusnya gitu. Dari pertama. Kapan-kapan khusus nonton video ini.
tipis, ada kaca yang tebal. Kaca tipisnya kaca dari kulit sapi, kaca yang tebal itu kaca dari kulit kerbau. Tapi itu kulit tipis, kulit kerbau. Nah sekarang masalahnya di Jogja di mana ada penyembelihan kerbau? Tidak ada. Nah kita ini sering mengambil dari luar Jawa, termasuk dari Sulawesi, dari Toraja. Nah kalau di sana memang tidak disembelih, kalau untuk upacara itu kan bebas. Nah jadi tidak ada. Terus ini terakhir, daging sampah di Jogja ternyata ada juga. Saya tahunya dari karyawan restoran yang minta sertifikat halal. Dia mengatakan bahwa dulu waktu masih magang, ketika kuliah di Tata Boga, magang di Garuda, itu ternyata sering ada orang yang mengumpulkan daging-daging yang sudah dibuang oleh koki hotel Garuda di tempat sampah, terus ada yang ngambilin pakai karung. Ternyata di Jogja itu ada. Nah, ini videonya terakhir, videonya. Selamat sore. Demi keuntungan sejumlah pedagang mengolah kembali jeroan untuk dijual. Dihubungi pengawet berbahaya, jeroan dijual ke para pedagang nasi goreng dan juga pedagang bubur ayam. Kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan aksi curang pelaku. Saya Reni Rizdi, ini dia reportase investigasi selengkapnya. Kita sampai akhir video ini. Dari saya cukup ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ati ampela sebetulnya mengandung banyak vitamin seperti vitamin A, vitamin B6, vitamin B12 dan asam folat yang baik untuk anak kecil maupun orang dewasa. Tapi sebaiknya Anda berhati-hati karena bisa jadi ati ampela yang Anda makan adalah barang sisa atau BS. Kami sebut BS karena bahan mentahnya bukan dibeli dari pasar, tapi dari sampah-sampah restoran ternama. Sebagai barang BS, ati ampela yang didapat Bopang kondisinya sungguh tidak layak. Bau busuk menyengat tercium dan bentuknya tidak karuan. Usaha mengolah makanan sampah atau sisa ini sudah dijalani Bopang 2 tahun lalu. Bahan-bahan ia dapat dari sebuah resto di kawasan elit di salah satu kota di Pulau Jawa. Ati ampela ayam dibuang oleh pihak resto karena dianggap limbah.